Selamat pagi buat kita semua. Shalom buat teman-teman mahasiswa yang ada di Stipas. Video ini saya buat sebagai pengganti tatap muka agar di pertemuan ke-6 hari ini kita harusnya bisa bertatap muka secara langsung offline. Namun karena kendala saat ini adanya virus yang menyebabkan kita harus berkuliah secara jarak jauh. Saya sebenarnya ingin mengajak teman-teman itu menggunakan aplikasi Zoom. Namun karena teman-teman terkendala dengan wifi atau dengan akses internet, karena teman-teman tinggal di asrama, jadi saya menginisiasi perkuliahan ini dengan membagikan video dan akan nanti saya share di YouTube. Jadi hari ini saya fokusnya adalah memberikan materi untuk teman-teman mahasiswa di Stipas semester 2. Jika ini akan menjadi materi juga untuk teman-teman mahasiswa dari jurusan lain atau dari jurusan sosiologi bisa. Namun fokus saya di sini adalah untuk mahasiswa-mahasiswi yang ada di Stipas semester 2 yang mengambil mata kuliah sosiologi. Baik, hari ini kita masuk materi tentang sosiologi imajinasi menurut Charles Ward Mills. Nah, minggu lalu kita mempelajari teori sosiologi, salah satunya adalah fenomenologi menurut Immanuel Kant. Namun kita hari ini mencoba memahami lebih jauh lagi salah satu teori dalam sosiologi, yaitu menurut si Mills tentang sosiologi imajinasi. Baik, Ward Mills atau sering disebut sebagai Mills pada tahun 1959 membuat ide tentang sociological imagination. Apa itu sosiologi imajinasi? Sosiologi imajinasi itu adalah kerja rasio harus mendahului rasio objektif. Kerja rasio ini maksudnya adalah imajinasi. Imajinasi dari manusia berupa kerja rasio yang ditampilkan di permukaan sebagai realitas sosial. Maksud si Mills ini adalah sosiologi imajinasi adalah kerja rasio imajinasi harusnya mendahului apa yang ada di permukaan. Apa yang tampil di permukaan yang disebut dengan realitas objektif haruslah berdasarkan rasio manusia itu sendiri. Karena apa? Karena saat ini kebanyakan realitas sosial yang terjadi adalah bukan hasil kerja rasio, bukan hasil kerja dari pemikiran, dari hasil olah pikir, dari hasil olah interpretasi manusia itu sendiri yang dia tampilkan dalam permukaan. Karena selama ini, sejauh ini, kebanyakan sampai saat ini itu yang ada adalah hasil kerja teknologi, hasil kerja kapitalis. Karena kita selama ini didikte oleh namanya kapitalis. Maksudnya gimana sih Bu sebenarnya? Mungkin teman-teman mahasiswa masih bingung kan? Maksudnya begini, hasil kerja rasio itu adalah hasil yang kita ciptakan dalam tindakan kita sehari-hari itu dalam menangkap realitas sosial itu merupakan hasil dari pemikiran kita, hasil dari interpretasi kita dalam menciptakan sebuah tindakan sosial, dalam menciptakan sebuah realitas sosial. Misalnya begini, semua manusia saat ini atau mungkin kebanyakan bersifat materialis atau palsu.
karena hanya ingin memenuhi harapan dan keinginan orang lain, harapan dan keinginan sistem. Misalnya, mengapa banyak orang Katolik yang berbondong-bondong pergi misa setiap minggu? Jika kita tanya kepada setiap manusia, setiap orang Katolik yang hadir di gereja setiap hari Minggu, banyak hal mungkin. Misalnya satu, bisa jadi orang itu pergi ke gereja merupakan hasil dari pola pikirnya, pola rasanya, hasil dari penciptaan yang dia pikirkan, yang dia rasakan, bahwasanya saya ingin ke gereja, saya ingin misa setiap hari atau setiap hari Minggu, itu karena saya punya kerinduan, saya punya keinginan, saya punya harapan, makanya saya hadir ke gereja. Itu merupakan interpretasi, itu merupakan hasil olah pikir, hasil pikiran dari si manusia itu sendiri. Dan ini yang diharapkan oleh Mills, bahwasannya ketika kita menciptakan sebuah realitas sosial, tindakan sosial, kita harus menciptakan itu berdasarkan kerja rasio kita, berdasarkan hasil pola pikir kita, hasil apa yang kita rasakan, hasil apa yang kita miliki dalam diri kita, bukan karena faktor orang lain, bukan karena faktor sistem, bukan karena faktor norma masyarakat, bukan karena faktor yang ada di masyarakat yang mewajibkan kita harus berperilaku seperti itu. Nah, maksudnya Mills ini adalah mengatakan kita harusnya bertindak itu berdasarkan rasio kita, hasil kerja rasio kita, hasil pola pikir kita. Nah, kalau kita tanya lagi kepada manusia yang lain, misalnya orang lain, individu lain, mengapa kamu setiap hari Minggu itu berbondong-bondong ke gereja mengikuti misa? Kenapa? Bisa jadi orang itu ingin tampil di depan, ingin menampilkan bahwasannya inilah saya adalah orang yang taat beragama, karena dia takut nanti ketika dia tidak ke gereja, dia tidak misa, dia dianggap tidak beragama atau tidak religius mungkin. Nah, itu kalau teman-teman pikirkan, kenapa dia mengambil pola pikir seperti itu? Karena dia mengambil tindakannya berdasarkan harapan orang lain. Harapan orang lain adalah setiap manusia ya harus menjadi manusia yang religius, menjadi manusia yang religi, kan begitu. Sedangkan itu adalah harapan masyarakat. Dan harapan masyarakat itu menjadi dia bawa sebagai tindakannya, bukan berdasarkan pola pikirnya, bukan berdasarkan harapannya. Jadi dia ke gereja misa itu ya karena ingin apa? Misalnya ingin dilihat orang lain, ingin dilihat beragama, ingin dilihat sebagai orang-orang yang religius. Atau bisa jadi ada juga orang lain atau individu itu, orang Katolik yang hadir setiap hari Minggu itu misa itu karena apa? Karena ingin bertemu teman, ingin melepas rindu katanya. Nah, artinya apa? Tujuan dia ke gereja bukan untuk mendapatkan pembaharuan iman, bukan ingin mendapatkan pembaharuan dan perjumpaan secara intrinsik dengan Tuhan, tetapi adalah untuk berjumpa dengan manusia lain, berjumpa dengan teman, berjumpa dengan sahabat, berjumpa dengan pacar misalnya. Nah, itu merupakan tindakan yang dia lakukan, realitas yang dia lakukan itu adalah realitas objektif, realitas yang dia lakukan adalah untuk memenuhi harapan orang lain, bukan berdasarkan apa yang dia rasakan sebenarnya, apa yang dia inginkan, apa yang seharusnya hadir pada setiap orang ketika mau misa, yaitu melakukan pembaharuan iman, mendapatkan pembaharuan iman untuk beraktivitas lagi seminggu yang akan datang, sepekan yang akan datang dalam kehidupan sehari-hari. Ya teman-teman, artinya apa? Mengapa orang Katolik berbondong-bondong pergi misa setiap hari Minggu? Dalam perspektif Mills tentang sosiologi imajinasi, tentang
sosiologi kerja rasio manusia itu sendiri. Kebanyakan kita bertindak itu, melakukan realitas sosial itu, realitas objektif itu adalah karena faktor orang lain, untuk memenuhi harapan orang lain, bukan berdasarkan apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi hasil hati kita. Bukan itu, tapi karena orang lain, ingin memenuhi harapan orang lain. Misalnya contoh lain, contoh sederhananya, kebanyakan kita, misalnya kenapa kita mau capek-capek untuk berkuliah, capek-capek untuk untuk mendapatkan status di masyarakat. Kebanyakan kita berpikir itu adalah untuk apa? Untuk ketika kita berkuliah mendapatkan gelar, misalnya teman-teman akan mendapatkan SPD di bidang pendidikan dan pengajaran agama Katolik. Teman-teman di sini akan menganggap bahwasannya ketika saya berstatus S1, saya akan dihormati di masyarakat, saya akan mendapatkan pekerjaan yang layak, saya akan mendapatkan jodoh yang layak, saya akan senang karena telah memenuhi harapan orang tua, harapan keluarga. Padahal bisa jadi teman-teman berkuliah di Stipas itu bukan harapan teman-teman, bukan pola pikir teman-teman, bukan hadir atas pola pikir, keinginan, harapan, ekspektasi teman-teman, bukan. Jadi karena ingin memenuhi harapan orang lain, ingin memenuhi harapan orang tua, harapan keluarga. Jadi teman-teman pengennya, saya tuh sebenarnya nggak pengen ngambil di Stipas, saya pengennya itu menjadi polisi misalnya. Kan banyak kasus terjadi saat ini, persimpangan atau terjadi penyimpangan itu karena apa? Karena tindakan realitas sosial itu dari individu itu, realitas yang dia tampilkan di depan orang itu bukan hasil kerja rasionya, bukan hasil kerja pola pikirnya, tapi hasil kerja realitas objektif, realitas dari harapan orang lain, harapan keluarga. Banyak saat ini tuh kuliahnya tidak selesai, bahkan mungkin tidak aktif lagi berkuliah, dan bahkan mencari harapannya lagi. Ada saya dengar itu malah malah meninggalkan perkuliahannya, terus fokus terhadap pekerjaannya, fokus terhadap cita-citanya menjadi polisi gitu. Nah, itu merupakan, bisa jadi dia berkuliah di Stipas itu karena apa? Karena bukan hasil kerja rasionya, bukan hasil harapannya, tapi hasil realitas objektif di sekitarnya, ingin memenuhi harapan orang lain dan meninggalkan harapan dirinya sendiri. Nah, harapan manusia menjadi hilang, kata Mills. Menurut Charles Wright Mills, manusia tidak menjadi produsen lagi, bukan penghasil sebuah tindakan dari dirinya, tapi manusia menjadi korban dari teknologi, korban dari kapitalis, korban dari masyarakat, korban dari harapan-harapan yang sangat membuat manusia menjadi terkungkung, membuat manusia menjadi tidak muncul. Yang muncul adalah masyarakat, harapan masyarakat. Baik, secara sederhananya, sosiologi imajinasi menurut Charles Wright Mills itu adalah bahwasannya imajinasi, kerja rasio dari manusia harusnya tampil lebih dulu. Harusnya itulah yang dilakukan oleh manusia terhadap realitas sosialnya, terhadap tindakannya secara sosial, terhadap tindakannya di masyarakat, di keluarga. Misalnya sederhananya begini, menurut Mills, bahwasanya ketika teman-teman mengambil studi atau kuliah di Stipas itu karena apa? Karena berdasarkan keinginan teman-teman, karena memang passionnya teman-teman itu ya di pendidikan dan pengajaran agama Katolik. Passionnya teman-teman di sana. Teman-teman mengambil di Stipas itu bukan karena faktor dari keluarga, pemaksaan keluarga, bukan faktor dari pemaksaan paroki, mungkin karena kebutuhannya kurang,
sebagai katekis, atau mungkin di sekolah teman-teman yang ada di kampung halaman itu kekurangan guru agama Katolik, harusnya itu tampil pemilihan teman-teman terhadap studi yang ada di Stipas itu karena teman-teman sendiri, pola pikir teman-teman sendiri. Baru teman-teman mencoba menyampaikan ke keluarga, ke masyarakat yang ada di sekitar, ke masyarakat gereja bahwasanya ya saya pengen, karena saya suka itu, karena saya ingin itu, bukan karena kebutuhan paroki, bukan karena kebutuhan keluarga, bukan karena kebutuhan masyarakat tempat tinggal, bukan karena melakukan itu karena keinginan orang lain, tapi karena harapan kita sendiri sebagai manusia yang punya eksistensi, yang punya hakikat sebagai pelaksana dalam realitas sosial. Nah, itu sederhananya teman-teman, sederhananya begitu. Nah, kita mencoba memahami Mills dulu. Kenapa sih Mills ini bisa memiliki pola pikir tentang sosiologi imajinasi? Apa yang melatar belakanginya? Nah, kita mencoba memahaminya dengan begini. Memahami kenapa teori imajinasi sosiologis itu hadir sebagai sebuah teori yang diberikan oleh Mills. Pertama, kita melihat dari konteks sosial dan politik yang melatar belakanginya, yang melatar belakangi Mills membuat teori ini. Pertama, Mills ini ingin bosan dan mencoba mengkritisi kemandekan dalam masyarakat akademik yang terjadi di Amerika. Karena Mills ini adalah sosiolog Amerika. Karena apa? Karena selama ini katanya kaum-kaum ilmuwan, terkhusus kaum-kaum sosiolog, kaum-kaum yang mempelajari tentang sosiologi, melihat bahwasannya kaum-kaum akademik saat ini katanya ketika masa itu ya, itu gemar memakai jas-jas putih dengan simbol-simbol IBM, simbol-simbol perusahaan yang raksasa ya, perusahaan yang punya benefit yang tinggi ketika tahun 90-an, gemar memakai jas putih, gemar memakai produk-produk kapitalis, gemar menjadi orang-orang yang seperti orang-orang label-label kelas-kelas atas, padahal dia adalah seorang ilmuwan, dia adalah seorang sosiolog. Nah, konteks itu dia lihat dari pola pikir dari sosiolog pada masa itu. Sosiolog pada tahun itu, pada masa ini ya, pada masa dimana baru munculnya sosiologi, dia di sini mengatakan bahwasanya sosiolog pada tahun itu terbuai dengan angan-angan kacau dan tidak menyentuh kenyataan sosial. Karena pada masa itu yang dominan itu adalah sosiolog yang positivistik. Apa itu ini kacamata positivistik itu adalah bahwasannya cara pandang para sosiolog dalam memahami realitas sosial, dalam memahami kenyataan masyarakat itu adalah dari cara pandang ilmu-ilmu alam. Ilmu-ilmu alam. Sederhananya begini. Mills ingin mengkritik sosiolog-sosiolog yang positivistik tadi, seperti Talcott Parsons, kalau teman-teman pernah dengar, Emile Durkheim ya, yang pernah kita bahas minggu lalu itu adalah tokoh-tokoh dari kaum-kaum positivistik yang menganggap bahwasannya manusia harusnya bisa beradaptasi dengan sistem. Manusia harusnya bisa beradaptasi dengan masyarakat. Manusia harusnya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, harapan masyarakat. Karena jika tidak, maka manusia akan mendapatkan penyimpangan, pengucilan, pelabelan. Karena apa? Karena manusia tidak memenuhi harapan masyarakat. Individu tidak memenuhi harapan masyarakat. Teman-teman masih ingat ya yang kita bahas diskusi beberapa minggu lalu tentang Emile Durkheim?
konteksnya adalah memahami bahwasanya individu itu adalah boneka masyarakat, boneka kebudayaan, tidak memiliki andil terhadap masyarakat yang berkuasa atas individu. Nah, di sini Mills ingin mengkritisi pola pikir yang berkembang dalam diri sosiolog-sosiolog yang positivistik pada masa itu. Karena Mills menganggap bahwasannya ketika pemandangan atau pandangan kaum sosiolog yang seperti itu akan membuat manusia menjadi bukan seperti manusia, tidak memanusiakan manusia katanya. Karena apa? Karena menghilangkan individu, menghilangkan apa yang diinginkan oleh individu, apa yang diinginkan oleh manusia itu sendiri. Manusia dituntut untuk mengikuti kemauan masyarakat. Misalnya saat ini kita dituntut untuk apa? Untuk mengikuti perkembangan kapitalis yang ada saat ini. Kita dituntut untuk apa? Kita dituntut untuk menjadi misalnya teman-teman sebagai calon-calon katekis, calon-calon guru agama Katolik atau calon-calon penyuluh yang fokus pada bidang pendidikan dan pengajaran agama Katolik. Teman-teman dituntut dan disistemasi atau disistemkan itu adalah cerdas dan bisa menjadi katekis, bisa juga menjadi guru agama Katolik, bahkan bisa mengayomi masyarakat untuk taat dalam beragama. Saya pernah menonton video mahasiswa Stipas yang dikatakan bahwasanya mahasiswa Stipas itu menjadi katekis itu harus bisa segalanya. Iya, betul. Harus bisa segalanya. Tapi bukankah setiap individu memiliki perbedaan dengan individu lain? Oke. Sebagai seorang katekis yang harusnya dominannya adalah bagaimana cara membawa umat itu bisa mengalami perubahan tindakan yang fokus pada imannya kepada Tuhan. Fokusnya sebenarnya ke sana. Tapi kita dituntut untuk apa? Untuk memenuhi harapan masyarakat bahwasanya katekis itu harus bisa nyanyi, katekis itu harus bisa segalanya. Padahal bisa jadi setiap orang tidak seperti itu. Padahal bisa jadi ada calon katekis yang tidak punya bakat di situ. Ya kan? Bisa jadi ada calon katekis yang mungkin seperti ini ya, kurang memiliki kemampuan untuk bisa bernyanyi misalnya, atau mungkin kurang memiliki kemampuan untuk bisa ini ya, secara menggebu-gebu bisa mengajak masyarakat Katolik atau lebih dekat pada masyarakat Katolik untuk lebih aktif dalam hidup menggereja. Jadi keahlian ataupun kemampuan calon katekis ini adalah di fokus terhadap persekolahan misalnya. Dia hanya memiliki kemampuan dalam bidang mengajar misalnya. Bahkan ketika guru agama Katolik yang fokus di sekolah itu akan mendapatkan pengucilan dari kelompok-kelompok lain, mengatakan harusnya kalau menjadi guru agama Katolik juga harus ambil bagian di dalam bidang pelayanan gereja juga. Padahal menurut Mills bahwasanya setiap manusia itu punya identitas sendiri. Setiap manusia harusnya punya tindakan itu berdasarkan pola pikirnya. Harusnya setiap manusia menghargai yang namanya kemampuan, harapan, dan keinginan dari manusia itu sendiri. Bisa jadi calon-calon sarjana ini di Stipas itu hanya
bisa punya kemampuan di bidang pengajaran, menjadi pendidik. Mungkin saja dia kurang memiliki kemampuan dalam bersosialisasi atau beradaptasi di lingkungan masyarakat Katolik, misalnya menjadi katekis. Harusnya menurut Mills, dalam teori tentang sosiologi imajinasi, harusnya manusia, sesama manusia, masyarakat harusnya bisa memahami itu, bisa menghargai itu. Nah, itu menurut Mills. Lantas bagaimana caranya agar manusia bisa dihargai? Bagaimana caranya agar manusia itu memiliki posisi sebagai manusia? Itu bisa terjadi jika realitas sosial, jika masyarakat benar-benar memiliki pola pikir yang berangkat dari kerja rasio, dari imajinasi manusia itu sendiri. Artinya ketika pemanusiaan manusia itu hadir, ketika apa? Ketika masyarakat memahami dan menghargai keinginan dari individu itu sendiri, harapan dari manusia itu sendiri. Ketika kelompok-kelompok lain juga memahami kekurangan dan kelebihan dari calon-calon katekis itu sendiri, dari calon-calon guru agama Katolik itu sendiri, dari calon-calon penyuluh agama Katolik itu sendiri. Karena manusia punya eksistensi, manusia punya kerja rasio, punya pola pikir untuk menentukan sikap di dalam kehidupan masyarakat. Misalnya contoh kasus lagi, mengapa ini seperti yang kita bahas dalam beberapa minggu lalu, mengapa banyak umat yang tidak aktif untuk menggereja? Mengapa teman-teman? Mengapa banyak umat yang tidak aktif untuk menggereja? Jika kita berpikir dalam perspektif yang positivistik, seperti pemikiran Durkheim, seperti pemikiran Tucker Parson, yang harusnya individu mengikuti peraturan masyarakat, peraturan di lingkungan, peraturan di gereja. Tetapi apakah masyarakat memahami apa yang diinginkan oleh individu itu sendiri? Kenapa misalnya banyak umat yang tidak aktif untuk menggereja? Bisa jadi adalah itu merupakan hasil kerja rasio dari umat itu sendiri. Bisa jadi umat itu merasakan, melihat, memikirkan di dalam pola pikirnya terhadap kejadian yang ada di sekitar masyarakat Katolik, bahwasanya dia tidak merasakan yang namanya kekompakan, dia tidak merasakan yang namanya kehadiran kelompok-kelompok terhadap dirinya, kehadiran lingkungan terhadap dirinya, kehadiran gereja terhadap dirinya. Lantas dia melakukan sebuah tindakan untuk tidak aktif menggereja. Artinya apa? Perilaku itu, tindakan itu hadir dari pola pikir dan kerja rasio si umat itu sendiri. Artinya apa? Artinya masyarakat, artinya apa? Artinya sosiolog dalam pola pikir yang positivistik harusnya bisa mencoba memahami individu, tidak selalu melulu memaksa individu untuk mengikuti kemauan masyarakat. Tidak selalu lingkungan, paroki, masyarakat memaksa individu untuk mengikuti kemauan masyarakat.